saya penasaran, mungkin juga saudara Lun semua penasaran. Ini kan dari sekian banyak manuskrip kuno termasuk batu nisan. Apa sih yang paling banyak ditulis di manuskrip itu? Soal apa yang paling bahas? Terutama ini juga yang buat penasaran. Di nisan kuno itu mungkin orang-orang awam seperti ini kan tidak tahu Ya. membaca apa itu nisan. Mungkin yang sudah membaca, apa sih yang paling banyak ditulis di nisan itu? Apakah sosok orangnya atau peristiwa-peristiwa di masa lalu? Ya, batu nisan itu punya gaya tersendiri ya. Mungkin ini kalau batu nisan dia punya spesialis khusus seperti Tengku Taqiyuddin. Memang beliau itu luar biasa dalam meneliti itu seluruh batu-batu nisan yang ada di sini. Jadi kita lihat batu nisan. Kita lihat batu nisan itu semua sudah mengandung arti. Jadi kalau para pakar yang melihat batu nisan itu, jadi sebuah batu nisan yang berdiri begini, jadi sudah ada keterangan di batu nisan itu sendiri. Ada yang petak besar ujung, itu lain lagi identifikasinya, keterangannya. Ada yang begini-begini, ada telinga, itu lain lagi. Ada yang besar petak persegi ke atas, itu lain lagi. Artinya di batu nisan itu adalah sebagai media memperkenalkan kepada kita siapa sebenarnya jasad. Di batu nisan itu sudah dijelaskan jasad yang di dalam itu memiliki muridnya sekian, memiliki kelebihan ilmunya sekian. Dia dari keturunan tatanan dari ulama, dari kerajaan. Jadi sudah ada tingkatannya dalam batu nisan itu yang dipahat itu. Nah, kemudian ada juga yang dipesan di batu nisan bahwasanya kuburan ini milik orang yang saleh bernamanya ini, ada juga seperti itu. Kemudian banyak pesan-pesan sufi dengan berbahasa sufi di dalam itu. Nah, misalnya contohnya begini, seperti yang telah diteliti oleh Tengku Taqiyuddin, hidup di dunia ini ibarat anjing mencari tulang. Hidup yang kekal dan abadi di dunia akhirat. Seperti itu pesan-pesan sufi di batu nisan itu dengan bahasa-bahasa Arab ya. Tapi lebih kepada tauhid, lebih kepada kaligrafi yang indah-indah itu. Artinya yang perlu saya katakan di batu nisan itu bahwasanya batu nisan itu kalau dilihat oleh orang awam hanya batu begitu aja yang diukir. Namun kalau dilihat oleh bagi orang yang sudah mempelajari batu nisan itu seperti pakar-pakar dari luar melihat sebuah batu nisan itu, dia yang pandai membaca epigraf itu, gaya misalnya itu sudah bisa membaca siapa yang di dalamnya. Nah, ini terus diteliti. Kemudian ada tingkatan. Kemudian kita sering mungkin pada saudara Lun yang di kampung-kampung di Aceh sering menemukan batu nisan. Ada batu nisan yang besar-besar, besar-besar. Ada yang kecil-kecil, ada yang bergerigi dia. Kemudian yang kecil-kecil itu siapa? Mungkin bisa jadi ajudan daripada beliau. Kemudian yang memegang tongkatnya, yang kemudian yang memapahnya setiap hari seperti apa keperluan dari syekh-syekh itu sendiri yang dilaksanakan, tugas-tugas yang diberikan, yang diberi penghormatan. Artinya para sufi itu, para ulama-ulama Aceh masa lalu tidak juga menginginkan beliau harus seperti itu dibuat. Ini adalah untuk diabadikan kepada yang hidup kita. Ini adalah menjadi suatu contoh dan teladan bahwasanya yang ada di makam ini, beliau ini, jadi menjadi inspirasi hidup bagi generasi, memperingatkan bagaimana kita sehebat apapun keilmuan, jadi kita tetap akan kembali seperti batu nisan. Kemudian itu berbicara nisan tadi. Kemudian berbicara dalam manuskrip. Apa saja ditulis manuskrip itu? Paling banyak ditulis dalam manuskrip itu adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu adalah pedoman kehidupan sehari-hari, baik bala, baik taun yang seperti kita rasakan sekarang ya. Jadi itu ditulis, disuruh ulang-ulang, disuruh hafal-hafal itu. Itu namanya adalah Tajul Muluk, adalah
arahan atau pedoman dari raja-raja. Jadi manuskrip itu sendiri saya tahu juga dari para pakar filolog. Nah, jadi bisa belajar juga pada filolog. Kalau manuskrip besar itu memang manuskrip yang tidak dibawa-bawa. Manuskrip disimpan baik di istana maupun di zawiyah dan zawiyah. Kemudian ada manuskrip yang artinya segini, ini itu dibawa-bawa. Artinya kalau manuskrip ini segini itu dibawa, itu manuskrip paling penting, menjadi pedoman ya. Apa pedomannya itu dalam manuskrip itu yang saya katakan tadi? Di situ ada gempa, ada bencana, ada penyakit, ada perlindungan diri, ada psikologi kalau diistilahkan sekarang. Orang dulu nggak tahu apa itu psikologi, jadi beliau menulis itu adalah ilmu gerak tubuh, bagaimana psikologi dia dalam berjalan. Nah, ini untuk apa semua? Ini untuk melihat orang-orang asing yang begitu ramai datang ke Aceh. Jadi ada rumus-rumus yang tersendiri itu dalam manuskrip. Kalau manuskrip sehari-hari. Kemudian ada dalam manuskrip itu kapan harus dibuat rumah, untuk supaya kita ini mau kita dalam rumah itu yang bagaimana, kapan yang harus dibuat rumah. Nah itu adalah ada dalam manuskrip itu, hari bulan apa yang harus dibuat rumah dan sebagainya. Dan yang paling menarik di sini bagi saya adalah mushaf Al-Quran yang diukir-ukir itu. Jadi ada yang ada di tengah-tengah mushaf Al-Quran yang iluminasinya sangat full, sangat indah itu menggambarkan adalah tiang-tiang dari rumah Aceh sendiri, kemudian Toi Puntung, kemudian lebih mengandalkan kepada alam. Pada alam ada flora di situ, ada tanaman-tanaman, ukiran tanaman yang saat ini kita masih pakai. Jadi disitulah, jadi ketika kita gabungkan dengan batu-batu nisan persis ya, pasti dia bunga-bunga yang ada dalam manuskrip yang dikatakan para filolog itu sebagai iluminasi dari kitab-kitab itu sendiri. Nah, kenapa diukir-ukir seperti itu indah-indah? Karena pesanan dari raja, tolong ini mushaf Al-Quran ditulis oleh siapa untuk istana. Jadi order dari istana harus bagus-bagus lah. Nah, jadi kalau pesanan raja-raja dulu harus bagus-bagus, karena kehidupan pada masyarakat Aceh dulu adalah kehidupan bagaimana dikatakan oleh raja. Karena raja memberi contoh teladan sesuai dengan rukun-rukun negara yang dibangun di Aceh. Jadi untuk menjadi raja, untuk menjadi kadi tidak begitu saja. Jadi punya latar belakang yang sangat jelas. Jadi kenapa rakyat dengan raja, ulama dengan raja begitu ibarat daging dan kulit, atau ibarat daging dengan darah. Memang sudah begitu, karena pemimpinnya sangat sayang kepada rakyatnya. Misalnya contoh seperti kurban hari ini yang kita laksanakan di seluruh Aceh. Jadi kalau dulu Sultan langsung turun, Sultan langsung memberi contoh dan teladan berapa beliau berkurban untuk rakyat-rakyat yang kurang mampu. Kemudian diikuti yang lain. Kurban-kurban di Aceh dulu, mereka tidak begitu susah untuk berkorban. Berapa orang yang memang wajib sebagai penerima, mereka tinggal mengambil dirham-dirham, emas-emas itu dibeli sapi. Kemudian juga ada orang-orang ternak sapi khusus seperti di Selimum, itu di ternak sapi khusus. Kemudian sampai sekarang juga di ternak sapi khusus seperti Padang Riji ini ya. Nah, itu mereka tinggal membeli. Kemudian ada orang-orang itu yang memelihara sapi itu, kalau dulu memang khusus untuk berkurban, tidak ada cacat apa-apa, jadi harus khusus. Jadi sudah dipersiapkan berkurban ini. Jadi betul-betul murni syariahnya. Jadi untuk berkurban. Nah, kemudian megang begitu juga. Jadi terlepas dari megang dan kurban. Kalau megang ini budaya Aceh, kalau kurban adalah syiar daripada kita. Nah, ini yang ditentukan di Aceh. Kemudian kita berkurban di tengah pandemi sekarang, kembali ke kekinian ini adalah sifatnya meripe orang Aceh. Maka tidak terlalu berat, meripe.
megang meripe ya. Maka terlalu banyak. Cuman yang kita khawatirkan sekarang, kita lihat hari ini begitu banyak korban di Aceh, yang kita khawatirkan ini terjadi di satu titik sentralnya korban yang banyak. Yang konsentrasi yang tidak ada apa-apa seperti desa-desa pedalaman, jadi terbiarkan begitu saja. Jadi artinya ini harus kembali penataan dari korban itu sendiri sehingga menyebar seluruh Aceh merata. Jadi seperti Banda Aceh ada satu kampung sampai 67 sapi yang dikorbankan, padahal penduduk di situ masih semuanya kalangan menengah ke atas, yang sesungguhnya memang tidak berhak menerima daging kurban, sedangkan yang berhak menerima daging kurban itu hanya sekitar 400 atau 600 kakak. Tapi ini kan harus ada penyataan, ada kampung-kampung di Aceh besar ini yang memang agak kurang dalam distribusi daging-daging kurban ini selama memang 3 hari, seperti itu. Nah, kita kembali kepada bagaimana cara Aceh dulu berkurban, ya seperti yang saya katakan tadi, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Jadi ternak-ternak itu dipersiapkan jauh harinya memang khusus ternak untuk dikurban. Tidak bisa seperti kita sekarang menganggap ini hal-hal ya kurban biasa. Jadi kalau dulu itu ternak untuk kurban memang dipelihara itu dari awal sudah dikhususkan mana ternak untuk yang dikorbankan, karena ini adalah manusia para pejuang sejati, ya, panggilan dari Allah untuk korbankan hewan-hewan itu sebagai bukti bahwa ketakwaan masyarakat Aceh pada saat kurban itu adalah saling dibagi rata. Jadi semangat dari berkurban di Aceh ini ya dari dulu sampai sekarang saya rasa tidak berubah, cuman proses dari penataannya aja belum pasti begitu. Jadi harus, kalau ini dari tahun ke tahun kita lihat cara-cara orang Aceh berkurban ini, berkurban di hari raya haji ini terus menjadi peningkatan yang signifikan, terus menjadi peningkatan yang luar biasa. Tapi itulah seperti yang saya katakan tadi, ini terjadi hanya beberapa titik sentral yang banyak, tapi kita tidak melihat ada saudara-saudara kita di Aceh lain yang belum terpenuhi bagian-bagian dari distribusi daging-daging itu sendiri. Kalau dulu sebagaimana sih kalau kurban di zaman ya sama dengan sekarang. Apa terpusat di Masjid Raya juga dulu? Kalau di Banda Aceh sendiri, Kutaraja terpusat di Masjid Raya. Masjid Raya itu sudah ada tempat khusus di Masjid Raya untuk disembelih. Pertama Sultan langsung menyembelihnya, Sultan langsung yang menghadirkan berapa ratus sapi terus disembelih. Memang cerita-cerita dulu memang cerita-cerita negeri yang makmur. Jadi jangan kita herankan ya, cerita-cerita negeri yang makmur. Artinya orang berlomba-lomba untuk berkorban karena memang punya sikap dermawan, sikap gotong royong Aceh dari dulu. Itu yang diimplementasikan langsung kepada rakyat. Jadi rakyat mengambil daging, kemudian bagi kaum duafa yang tidak mampu itu sudah ada petugas-petugas yang mengantar dagingnya ke rumah masing-masing. Kemudian dikhususkan di sini para yatim dan piatu itu lebih baik dia hanya menyaksikan, tapi mereka lebih diantar ke rumah masing-masing demi memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada anak yatim itu untuk diantarkan daging ke rumah. Jadi sudah punya panitia yang luar biasa. Itu di Masjid Raya. Kemudian kalau di kampung-kampung itu tetap dilaksanakan di Melasa atau di masjid dengan persiapan yang sangat matang. Artinya tidak jauh berbeda dengan hari ini seperti yang saya katakan tadi. Cuma karena ini di suatu titik saja Banda Aceh begitu banyak orang berkorban, ya, tapi kadang-kadang di tempat lain
sering kita tidak melihat. Tidak ada Tapi gitu. tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah di Aceh ini sudah banyak lembaga-lembaga yang peduli terhadap itu, seperti ACT, aksi cepat tanggap. Jadi mereka mendata itu. Kalau tahun-tahun lalu yang kurang korban dari mana, jadi dia bagi, di samping dia menerima korban-korban dari luar, orang-orang yang berkorban lewat lembaganya. Saya rasa manajemen seperti itu lebih banyak lagi, ya lebih merata. Artinya berkorban semangat orang Aceh berkorban, tidak punya suatu kendala, tidak punya suatu yang terkikis dari perjuangan itu belum ada. Jadi saya heran juga kalau selama ini Aceh ditempatkan begitu provinsi yang termiskin di Sumatera, tapi semangat berkorban, apalagi di tengah pandemi ini terus ada peningkatan, alhamdulillah. Jadi bicara Aceh dulu, bagaimana cara orang Aceh berkorban yang sangat luar biasa di saat Sultan Iskandar Sani itu berkorban, itu luar biasa setelah Iskandar Muda wafat. Ini sangat luar biasa cara orang Aceh berkorban dulu. Jadi kenapa ada ratusan cara sapi-sapi berkorban dulu, dari sultan ratusan, dari rakyat pun dengan berkorban tiap tahun. Ya, negerinya negeri makmur, dia mata uang aja emas, dirham, jadi semuanya dia belanja dengan emas. Untuk berkorbannya aja, ya saya rasa tidak ada kendala apapun. Jadi kita sekarang dalam hidup di negeri yang serba lengkap, serba mewah ini, kita masih juga masyarakat kita terus melakukan semangat berkorban ini supaya tidak berat dalam melakukan RIP. Itu lebih baik lagi.